Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim, NIM K2515040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil praktik industri saya di Koperasi Industri Batur Jaya CPR Klaten. Baik, pada kesempatan kali ini saya memfokuskan laporan saya terhadap pembuatan inti silinder sleeve dengan bahan resin Kletitsen atau RCS menggunakan sel core mesin di Koperasi Industri Batur Jaya CPR Klaten. Langsung saja bahwa inti adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan dengan proses tertentu, kemudian ditempatkan pada rongga cetakan untuk mencegah masuknya logam cair ke bagian-bagian yang telah didesain berbentuk lubang dalam suatu coran. Fungsi dari inti di sini adalah untuk membuat profil di dalam ataupun di luar benda. Inti biasanya dikenal dengan sebutan cara membuat lubang pada coran. Nah, untuk proses pembuatan inti silinder sleeve di sini melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan alat dan bahan, yang kedua ada tahap pembuatan inti silinder sleeve, dan yang ketiga itu ada tahap finishing inti silinder sleeve. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan dalam proses pembuatan inti silinder sleeve ini yang pertama ada menggunakan sel core mesin. Nah, ini adalah gambar sel core mesin. Sel core mesin merupakan suatu mesin yang ada di dalam pengecoran, yang fungsinya itu untuk membuat inti. Yang kedua, ada kompresor. Kompresor di sini itu fungsinya itu untuk meningkatkan serta memapatkan udara ketika proses pembuatan inti silinder sleeve menggunakan sel core mesin. Yang ketiga itu ada kayu. Kayu di sini fungsinya itu untuk menahan inti agar tidak jatuh ketika disk membuka. Yang keempat itu ada seal. Seal di sini itu fungsinya itu untuk merapikan pasir resin setelah mesin blow unit mengeluarkan pasirnya. Yang kelima itu ada sekop. Sekop di sini itu fungsinya itu sebagai tempat hasil sisa-sisa resin yang telah jatuh dari permukaan atas disk. Yang keenam itu ada palu karet. Palu karet itu sebagai pemukul hopper, itu untuk mendeteksi atau mengecek pasir resin apakah ketersediaannya masih ada atau tidak. Yang ketujuh itu ada sikat. Sikat di sini itu fungsinya itu untuk membersihkan sisa-sisa pasir resin yang menempel pada permukaan disk karena proses pemanasan. Yang kedelapan itu ada kuas. Kuas di sini itu fungsinya itu untuk mengolesi permukaan disk dengan mentega atau pelumas lain agar inti tidak menempel pada permukaan disk. Selanjutnya ada bahan. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan inti silinder sleeve yang pertama itu ada resin Kletitsen atau RCS. Ini adalah gambar RCS. Nah, pasir ini merupakan pasir yang ada dalam pengecoran. Nah, cara penggunaannya itu tidak ribet dan hasil corannya itu menghasilkan permukaan yang halus. Kemudian itu ada yang kedua itu ada lem putih. Ini adalah gambar lem putih. Fungsinya itu untuk menyatukan kedua bagian inti yang berbeda. Kemudian ada mentega atau bisa menggunakan pelumas lain. Kalau sebelumnya kita menggunakan pelumas lain, tapi sekarang kita bisa menggunakan mentega. Fungsinya itu untuk melumasi permukaan disk. Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan inti silinder sleeve. Yang pertama itu hidupkan saklar panel utama pada posisi on. Nah, ini kita hidupkan pada posisi on. Fungsinya itu untuk menghidupkan kompresor dan sel core mesin. Kemudian buka tabung keran angin pada kompresor. Nah, kita buka ini. Selanjutnya yang ketiga itu buka keran pipa angin pada sel mesin core. Nah, ini kita buka. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek ketersediaan pasir RCS pada hopper. Ini adalah gambar hopper. Kita cek apakah pasirnya masih ada atau tidak dengan memukul menggunakan palu karet. Apabila pasir yang ada di hopper sudah habis, maka bisa mengambilnya dari tempat penyimpanan pasir dengan memutar handle ke kiri. Nah, nanti pasir akan mentransfer dari tempat penyimpanan menuju hopper melalui selang ini. Selanjutnya, yang keenam itu hidupkan saklar di dalam box panel ke arah atas. Nah, ini saklarnya kita hidupkan ke arah atas. Yang ketujuh, putar tombol on off ya. Di sini tombol on off ke arah on. Nah, kemudian kalian cek semua fungsi tombol seperti ada mode close, mode open, ada juga blow unit forward, ada juga blow unit back, ada juga blow unit down, ada juga blow unit up dalam kondisi baik sesuai dengan prosedur. Selanjutnya setting suhu 200 derajat. Nah, antara disk tetap sama disk terbuka.
disk yang bergerak. Nah, kita atur sama 200 derajat karena menggunakan pasir RCS. Kemudian bisa setting alarm. Nah, alarmnya nanti di sini ada penyetingan alarm di bagian sini. Nah, nanti kita setting 5 kali bunyi. Nah, apabila sudah 5 kali berarti tandanya inti sudah siap. Nah, selanjutnya putar tombol heater. Nah, di sini kita putar tombol heater pada posisi on. Nah, itu berarti kita sudah memulai pemanasan disk. Nah, sambil pemanasan disk, maka olesi permukaan disk menggunakan mentega atau pelumas lain hingga merata. Nah, sini kita pelumasi. Selanjutnya kita tutup disk. Nah, kita tutup disk dengan menekan tombol mode close. Nah, tunggu sampai suhunya itu mencapai 200 derajat pada kedua disk ini. Apabila suhu sudah mencapai 200 derajat, maka kita harus membuka di sini dengan menekan tombol mode open. Nah, setelah itu pembuatan inti siap dilaksanakan. Nah, untuk proses pembuatan inti silinder shift secara manual, maka kalian harus memutar antara tombol manual atau auto. Kalian milih tombol auto. Kemudian pastikan disknya itu dalam kondisi posisi normal, itu terbuka ya. Nah, selanjutnya putar dan tekan tombol emergency. Nah, ini kita putar dan tekan tombol emergency untuk memberi peringatan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian tekan tombol auto run untuk memulai pengerjaan. Setelah itu mesin siap bekerja secara otomatis. Nah, sambil menunggu blow berjalan, maka kalian harus letakkan seal. Nah, sealnya itu karet tadi letakkan di atas disk. Nah, setelah itu apabila disk yang ada di sini pasir RCS-nya sudah terpenuhi, maka kalian harus mengambil seal ini, mengambilnya, dan kemudian setelah mengambil kalian harus bersihkan permukaan yang di sini yang tidak rapi dari pasir resin tersebut. Nah, tunggu kurang lebih 5 menit atau dengan tanda bunyi alarm 5 kali. Nah, nanti disk akan membuka sendiri. Nah, setelah membuka sendiri kalian siap-siap menggunakan kayu untuk menahan inti yang dalam kondisi panas ini agar tidak jatuh dan pecah. Setelah itu letakkan inti yang tadi ini ke meja-meja. Nah, mejanya itu yang disusun dengan rapi. Nah, ini adalah hasil dari inti silinder sleeve. Setelah sudah, maka bersihkan sisa-sisa pasir RCS. Nah, sisa-sisa pasirnya kita bersihkan yang di sini di permukaan disk yang menempel. Selanjutnya, apabila ingin membuat inti lagi, kalian tinggal menekan tombol auto runs. Nah, apabila pembuatan inti sudah selesai semua, maka kalian harus mematikan semua tombol-tombol yang tadi. Nah, seperti tombol emergency, otomatis manual kita kembali ke manual, yang heater kita kembali ke off, dan yang ini yang on off kita kembali ke off. Nah, selanjutnya matikan saklar pada blok panel. Nah, box panelnya kita matikan dengan arah ke bawah. Nah, selanjutnya matikan juga saklar utama. Nah, saklar utama kita matikan ya untuk mesin serkor ataupun untuk kompresor ke arah bawah semua. Nah, sambil menunggu inti dingin, apabila inti sudah dingin, kalian harus satukannya itu menggunakan lem kayu agar menyatu dengan kuat. Ini adalah hasil inti silinder sleeve yang sudah siap digunakan dalam proses pengecoran. Selanjutnya adalah solusi dan kendala dalam proses pembuatan inti silinder sleeve. Yang pertama, sering terjadi kerusakan pada hasil inti silinder sleeve karena kurang rapatnya pasir yang masuk ke dalam cetakan disk dan hasilnya menjadi berongga. Maka dari itu, sebelum memulai pengerjaan, maka selalu mengecek ketersediaan pasir RCS yang ada di dalam hopper. Yang kedua itu inti silinder sleeve itu menempel pada permukaan disk. Itu karena saat pembersihan disk kurang bersih dan saat melumasi itu kurang. Maka dari itu, selalu dibersihkan setelah selesai satu pengerjaan, selalu dibersihkan menggunakan angin kompresor. Kemudian setiap 10 kali pengerjaan, maka selalu diolesi dengan pelumas atau mentega. Selanjutnya yang ketiga, pasir RCS berhembus keluar ketika proses pembuatan inti karena pemasangan sealnya itu tidak tepat. Nah, dan pasir RCS yang ada di dalam hopper itu sudah habis. Dan juga bisa pasir RCS itu berhembus mengakibatkan lingkungan di sekitar mesin itu menjadi kotor karena di dalam hopper ini pasir RCS-nya itu menggumpal, maka yang dapat menyumbat saluran keluar dari pasir RCS. Maka dari itu, sebelum memulai selalu mengecek ketersediaan pasir yang ada di dalam RCS, yang ada di dalam pasir RCS yang ada di dalam hopper.
Nah, kemudian memasang sealnya itu harus sesuai dengan lubang disnya. Nah, kemudian apabila pasir RCS itu berhembus keluar dan mengotori lingkungan sekitar, maka kalian bisa menggunakan sekop untuk untuk mengurangi hembusan pasir RCS ini. Demikian penjelasan mengenai proses pembuatan inti silinder sleeve dengan bahan resin coated sand atau RCS menggunakan sel bor mesin di Koperasi Industri Batu Jaya Ceper, Klaten. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.